Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pramuka siap jadi teladan. Oke, ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pengaruh pendidikan kepramukaan terhadap pembentukan karakter siswa. Ya, jadi pengaruh pramukaan terhadap pembentukan karakter siswa itu seperti apa? Ya. Oke. Nah, pramuka ya di sini merupakan praja muda. Nah, praja itu apa? Praja itu adalah warga atau rakyat di sini ya muda dan berjiwa muda karena kesanggupan keutuhan dalam berkarya. Jadi pramuka itu adalah warga masyarakat yang berjiwa muda, kesanggupan atau keutuhan dalam berkarya. Nah, ya, berjiwa muda lah ya, bukan orangnya yang muda, tapi berjiwa muda. Karena apa sekarang itu banyak yang pramuka itu banyak yang sudah tua-tua tetapi masih dalam atau masih berkecimpung dalam pramukaan. Terus bagaimana pemudanya? Kalau yang tua-tua saja masih berkecimpung dalam pramukaan, nah terus bagaimana pemudanya? Harusnya yang menjadi pertanyaan seperti itu. Karena apa? Eh, Pemuda di sini merupakan ujung tombak nanti untuk keberlanjutan kepramukaan itu sendiri, ya kan? Itu di pramuka praja muda karena warga masyarakat berjiwa muda, berkesanggupan atau berkeuletan dalam berkaya, ya seperti itu. Nah, pastinya sudah tahu ya dasar dharma itu ada berapa di sini lah. Nanti seperti ini. Dasar dharma pramuka biasanya pasti tahu gitu. Oke. Dasar Dharma Pramuka satu, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan selanjutnya di sini ya. Tuh. Nah, dan trisatya. Trisatya itu seperti apa? Nah, di sini trisatya itu demi kehormatan aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, trisatya sudah dilaksanakan belum? Nah, itu yang jadi pertanyaannya. Nah, gerakan pramuka itu merupakan solusi mahal atau solusi andal masalah kaum muda. Di sini maksudnya solusi andal di sini gerakan pramuka itu sebenarnya memang cocok untuk kaum pemuda. Nah, karena apa? Di sini kaum pemuda itu daripada berkegiatan berorganisasi yang tidak jelas seharusnya diarahkan untuk berkecimpung dalam pramukaan seperti itu. Nah, Dewan Pramuka. Nah, presiden pun berpramuka. Keistimewaannya kan seperti itu. Nah, kalau presiden saja ternyata memakai baju pramuka atau berpramuka, terus saudara atau mungkin kalian yang di di apa namanya di lingkungan atau mungkin menjadi mahasiswa saja memakai baju pramuka ternyata malu. Presiden saja pakai baju pramuka, ya kan seperti itu. Terus kok kalian malu terus bagaimana? Padahal kalian adalah ujung tombak dari generasi pemuda saat ini. Bagaimana? Presiden saja, pimpinan tertinggi negara saja ternyata berpramuka, memakai pramuka, gitu. Ya. Pramuka itu menjadi eskul atau ekstrakurikuler wajib di sekolah seperti itu ya. Yang kemarin sempat dibahas juga ya itu menjadi ekstrakurikuler wajib di sekolah. Nah, Undang-Undang Pramuka di sini merupakan keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 231 tahun 2007. Nah, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kegiatannya contohnya kegiatan pada bulan Ramadan pada uh, siswa-siswa yang beragama Islam halal bihalal atau berkomunikasi dengan teman-temannya yang berbeda agama, berkomunikasi dengan teman-teman di lingkungan, nah, seperti itu. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Contohnya bagaimana? Bisa lewat outbound terbuka, studi tour, bermain adu ketangkasan, nah, permainan-permainan yang mengadu ketangkasan, nah, cinta alam. Anak-anak diajak untuk apa namanya kembali ke alam. Jadi jangan malah takut, nah, tapi
diajak kembali ke alam, mencintai lingkungan. Nah, begitu. Jadi alam itu harus dijaga. Caranya bagaimana? Lah, anak-anak harus mengetahui tentang lingkungannya seperti apa. Latihan yang sopan dan kesatria di sini contohnya upacara pembukaan latihan, upacara penurunan bendera, ulang tahun, budek, nah, dan lain-lain. Patuh dan suka bermusyawarah, masa orientasi anggota penegak pramuka, mengenal satuan karya, romantika perjuangan bangsa Indonesia, tanda-tanda dalam pramuka. Nah, patuh dalam suka bermusyawarah bisa dikembangkan, anak-anak diajak apa namanya flashback kembali tentang menceritakan tentang perjuangan bahasa Indonesia itu seperti apa. Bisa. Nah, di sini kan ada masa orientasi penegak pramuka itu seperti apa. Dalam orientasi anak-anak diajari untuk disiplin, mengenal tanda-tanda pramuka, tanda-tanda dalam pramuka, tanda-tandanya apa. Oh, ternyata bendera pramuka seperti ini. Oh, ternyata lambang pramuka seperti ini. Oh, ternyata yang dipakai topinya seperti ini, bajunya itu seperti ini. Kenapa coklat? Terus kenapa lambangnya seperti ini? Lah, seperti itu di apa namanya dijelaskan ke anak-anak. Nah, itu kan mempunyai makna tersendiri-sendiri. Nah, dijelas. Oh, tanda ini maknanya seperti ini. Tanda ini maknanya seperti ini. Agar anak-anak itu tahu, diajak diskusi. Nah, daerah menolong dan tabah bisa diajak untuk rekreasi keluar kota, sekaligus untuk refreshing. Di sini juga aksi sosial. Aksi sosial itu bisa dilakukan di mana saja, apalagi pada kegiatan-kegiatan di kepramukaan. Rajin, terampil dan gembira. Di sini ada koloni tongkat, mendirikan tenda, membuat tandu, kegiatan perkemahan, membuat karya, dan persiapan untuk lomba mewakili sekolah. Nah, rajin, terampil dan gembira. Nah, karakter siswa bisa dibentuk di sini lewat kepramukaan. Contohnya tadi bisa mendirikan tenda, anak-anak dilatih disiplin untuk mendirikan tenda, bagaimana membuat tandu, bagaimana kegiatan perkemahan diajak disiplin, diajak untuk membentuk karakter siswa yang biasanya anak-anak itu eh, dekat dengan orang tua, sekarang terus ikut kemah 2 hari 3 hari lah itu tanpa orang tua bagaimana ya, biasanya ke kamar mandi takut atau bagaimana lah terus sekarang tidak ada orang tua bagaimana lah, seperti diajak untuk meningkatkan kedisiplinan. Terus membuat karya. Karya itu kan melatih siswa untuk berketerampilan. Nah, contohnya dari bahan batok kelapa atau mungkin dari bahan bekas. Nah, dilatih untuk itu. Ternyata barang bekas itu bisa digunakan untuk membuat karya atau barang-barang yang sudah tidak bisa digunakan atau barang-barang yang tidak digunakan. Nah, seperti itu. Terus persiapan lomba mewakili sekolah. Nah, di sini persiapan lomba mewakili sekolah pastinya sangat membentuk karakter siswa ya, disiapkan karakter-karakter siswa yang mampu untuk mewakili sekolah. Nah, di sini ya, hemat, cermat dan bersahaja, mengenal kompas, patroli keamanan sekolah, survival di sini. Nah, banyak sekali kegunaannya ya, bisa mengenal kompas, diajari oh ternyata cara kompas ini seperti ini, cara kita menentukan arah timur dan barat seperti ini. Nah, apalagi survival. Oh, kalau di alam terbuka kegunaan tumbuhan ini seperti ini. Nanti kalau hujan bagaimana cara mengatasinya atau mungkin ketika ada hewan ini bagaimana lah, paling tidak anak-anak tahu. Itu lah. Itu. Jadi di survival ini paling tidak mengetahui apa langkah-langkah yang akan dilaksanakan siswa itu ya itu. Nah, terus disiplin, berani dan setia, cara memberi instruksi, penjajakan cerit malam, contohnya adalah terus baris baris. Nah, ini pastinya paling tidak semua pasti pernah mengalami. Cara memberikan instruksi bagaimana? Nah, pembina di sini memberikan instruksi kepada anak-anak atau siswanya atau anak didiknya harus sesuai ya di sini. Terus penjajakan cerit malam, baris berbaris. Nah, baris baris mengajarkan tentang apa? Kedisiplinan. Memberikan instruksi mengajarkan tentang apa? Keteladanan dan lain-lain. Terus tentang apa namanya kedisiplinan juga, penjajakan cerit malam, tentang kesiagapan dan lain-lain itu juga.
bertanggung jawab dan dapat dipercaya lewat psikotes, sejak pendapat serta uji wawasan, evaluasi kegiatan pramuka, pelantikan anggota penegak dan lain-lain. Psikotes sejak uji pendapat, masa penerimaan tamu ke calon, bisa dilakukan seperti itu ya. Di sini bertanggung jawab dan dapat dipercaya lewat kegiatan-kegiatan yang mengarahkan ke kepercayaan itu sendiri. Dan dari sini bisa juga lewat uji wawasan tadi, lewat wawancara tadi anak-anak, atau mungkin permainan juga bisa itu ya. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Oke. Nah, karena itu suci pikiran, perkataan dan perbuatan. Karena itu anak-anak biasanya dalam pramukaan itu kan diberikan kebebasan untuk beribadah. Sesuai waktunya ibadah ya harus ibadah. Nah, waktunya untuk kegiatan ya kegiatan, sesuai dengan porsinya masing-masing. Atau uji kejujuran, atau perbuatan yang mengarah ke keterampilan bagaimana, seperti itu bisa diarahkan seperti itu ya. Nah, jadi nanti saudara paling tidak harus tahu dan bisa mengarahkan anak didik kita untuk lebih ke punya keterampilan ke arah pramukaan ya. Itu bagaimana? Karena apa, sekarang itu yang kalau tidak kita yang mengarahkan, siapa lagi yang mengarahkan, kan seperti itu ya. Apalagi generasi sekarang tidak menyukai tentang pramukaan. Nah, karena itu harusnya ke depan itu saudara harus bisa mengarahkan anak didik untuk lebih menyukai pramuka. Caranya bagaimana? Sesuai dengan tipe diri masing-masing. Bisa menonjolkan tentang pramukanya tentang apa. Bisa diajak permainan yang menyenangkan. Nah, seperti itu ya. Karena itu sekarang pramuka itu harus identik dengan kata menyenangkan. Kalau menyenangkan ya, karena apa? Pramuka itu kan merupakan pendidikan sebagai pelengkap pendidikan formal di sekolah, merupakan kegiatan ekstrakurikuler wajib di sekolah. Nah, karena itu seharusnya anak-anak kegiatan yang tidak ada di sekolah formal, harusnya pramuka menjadi pelengkap tersebut. Nah, karena itu diharapkan nanti ke depan sebagai calon pendidik, saudara bisa mengembangkan kepramukaan, apalagi di sekolah dasar menjadi tumpuan atau pijakan atau dasar dari pendidikan itu sendiri ya. Oke. Nah, karena apa tadi, karakter pramuka itu bisa membentuk karakter-karakter tadi. Suci dalam pikiran, perkataan, cara membentuk anak-anak untuk berbuat baik, perkataannya itu jujur seperti itu Pak. Cinta lingkungan tadi, menjalankan ibadahnya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, bagaimana mengarahkan kedisiplinan, mengarahkan tentang keterampilan untuk membuat data karya tadi. Nah, itu seperti itu. Banyak sekali kegiatan-kegiatan positif yang didapat. Nah, itu ya. Sementara untuk pertemuan kali ini seperti ini ya. Untuk mengenai tugasnya tentang kegiatan atau materi kali ini nanti akan saya sampaikan itu. Terima kasih untuk kegiatan kali ini. Tetap semangat ya, walaupun belajar dari rumah. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali tepuk pramuka.